Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai perbandingan lens surface temperature atau LST antara Citra Landsat 8 dan Citra Modis dengan menggunakan Google Earth Engine. Saya, Dr. Anel Putra dengan NLP 23 2022-048. Saya Raffiansa Suraja dengan NLP 23 2022-034. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Simak lebih lanjut ya. Lens surface temperature atau LST merupakan suhu permukaan tanah yang dapat dikatakan sebagai suhu pada kulit bumi yang merupakan campuran suhu tanah dan vegetasi. Energi yang sebanding dengan suhu permukaan kemudian diradiasikan ke berbagai arah sehingga mempengaruhi suhu udara. Naiknya suhu permukaan tanah dapat mengakibatkan fenomena urban heat island atau UHI yang akan berpengaruh kepada suhu permukaan di bumi. LST berbeda dengan suhu udara biasa yang diukur oleh termometer di stasiun cuaca, karena LST itu diukur dari atas menggunakan sensor thermal pada satelit dan menunjukkan suhu dari permukaan fisik bumi, bukan hanya atmosfernya. Pengukuran LST itu sangat penting untuk berbagai keperluan seperti memantau dampak perubahan iklim, mengkaji fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island, atau mengevaluasi kondisi kekeringan dan kebakaran hutan, serta mengoptimalkan manajemen lahan pertanian. Selanjutnya, penjelasan mengenai estimasi LST menggunakan Citra Landsat 8. Landsat 8 merupakan satelit penginderaan jauh milik USGS dan NASA yang dilengkapi dengan dua sensor utama, Operational Land Imager atau OLI dan Thermal Infrared Sensor atau TIRS. Untuk estimasi LST, kanal thermal TIRS khususnya untuk band 10 digunakan karena memiliki panjang gelombang yang sesuai untuk pengukuran suhu permukaan. Keunggulan Landsat 8 dalam estimasi LST adalah resolusi spasialnya yang tinggi, mencakup 100 meter untuk band thermal, memungkinkan analisis mendetail pada skala lokal perkotaan. Namun, keterbatasannya adalah frekuensi akuisisi data yang relatif jarang, yaitu setiap 16 hari sekali, dengan sensitivitas terhadap awan. Modis adalah sensor utama yang terdapat pada satelit Terra dan Aqua yang mengorbit mengitari bumi secara polar, yaitu arah utara dan selatan pada ketinggian 705 km. Lebar cakupan lahan pada permukaan bumi pada putarannya adalah 2330 km. Estimasinya itu didasarkan pada algoritma split window yang memanfaatkan dua kanal thermal utama, yaitu band 31 dan band 32, untuk mengurangi efek atmosfer dan memperoleh estimasi suhu permukaan yang lebih akurat. Nah, si produk Modis LST ini telah dikalibrasi dan divalidasi secara operasional, menjadikannya salah satu referensi utama dalam studi global maupun regional. Keunggulan Modis terletak pada frekuensi pengamatan tinggi, yaitu 2 kali sehari, lalu ketersediaan data jangka panjang, dan cakupan wilayah yang cukup luas. Namun, karena produk Modis ini resolusinya yang lebih kasar dengan resolusi spasial yaitu 1 km, Modis itu kurang ideal ya untuk studi detail pada skala mikro atau maupun perkotaan dibandingkan dengan Landsat 8. Nah, dalam Google Earth Engine, band LST itu yang dari Modis dikalikan dengan 0,02 dan dikurangi 273,15 untuk mendapatkan suhu dalam Celcius. Big Data adalah sekumpulan data dalam jumlah besar yang terus bertambah seiring waktu dan memiliki karakteristik volume, velocity, variety, veracity, dan value atau 5V. Dalam konteks penginderaan jauh, Big Data merujuk pada tingginya volume data spasial dan temporal yang dihasilkan oleh satelit seperti Modis dan Landsat 8 setiap harinya. Satelit seperti Modis dan Landsat mengumpulkan citra secara berkala di seluruh dunia. Data citra ini memiliki volume besar karena satu citra bisa berukuran ratusan megabyte hingga gigabyte. Kecepatan tinggi atau velocity karena data dihasilkan secara periodik dan terus-menerus. Ragam atau variety karena citra terdiri dari berbagai banyak kanal seperti multispektral, thermal, radar, dan lain-lain. Veracity dapat dipengaruhi oleh faktor atmosfer, awan, dan kualitas sensor. Nilai atau value karena informasi dari citra data ini sangat penting untuk berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, perubahan iklim, dan pemetaan suhu permukaan. Pengukuran LST dari dua jenis citra, Modis dan Landsat 8, menghasilkan dataset spasial temporal yang kompleks dan besar. Analisis LST membutuhkan pertama, pemrosesan data multisumber dan multiresolusi. Selanjutnya, integrasi time series data untuk mengamati tren atau perubahan pola suhu permukaan. Dan terakhir,
Analisis spasial skala besar yang sulit dilakukan dengan perangkat lokal dengan sistem offline. Google Earth Engine atau GE merupakan platform cloud-based yang memungkinkan pemrosesan dan analisis data geospasial skala besar secara efisien. Pemilihan GE ini pada penelitian ini didasarkan pada beberapa keunggulan utama, yaitu akses langsung ke arsip data satelit global, yang termasuk citra Landsat dan MODIS, tanpa perlu mengunduh manual. Lalu, kemampuan komputasi yang tinggi, yaitu memungkinkan pengolahan data multitemporal dan multiresolusi secara cepat. Lalu ada dukungannya bahasa pemrograman, yaitu seperti JavaScript dan Python, yang memudahkan pembuatan skrip otomatis untuk ekstraksi dan analisis data. Lalu ada antarmuka visual interaktif untuk visualisasi data hasil pemrosesan langsung pada peta. Lalu ada efisiensi waktu dan penyimpanan, karena data dan hasil pemrosesan disimpan di cloud Google. Oke, jadi GE itu merupakan platform cloud berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Pengguna itu dapat dengan mudah memfilter wilayah studi, rentang waktu, dan memilih band data thermal untuk menghitung suhu. Nah, GE juga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis statistik seperti menghitung nilai rata-rata, median, dan membuat visualisasi peta suhu dalam warna gradien. Nah, halo semuanya. Sekarang kita masuk pada tahapan tutorial dalam penggunaan Google Earth Engine untuk identifikasi suhu permukaan tanah di suatu daerah. Nah, pertama-tama itu masukkan terlebih dahulu format save file untuk geometri wilayah yang akan diidentifikasi. Nah, pertama itu klik new pada tab Asset, kemudian pilih tipe format save file. Nah, kemudian di sini muncul jendela untuk mengupload file format SHP-nya. Nah, klik select. Nah, kemudian pilih file zip yang di dalamnya sudah terdapat file SHP untuk bentuk geometri wilayah yang akan diidentifikasi. Nah, tinggal klik open. Nah, untuk asset name-nya bisa dirubah sesuai dengan nama daerahnya. Di sini saya mengidentifikasi LST di daerah Kota Bandung. Nah, jika sudah, klik upload. Nah, pada tab tags itu terdapat history yang sedang kita lakukan. Nah, di sini masih dalam proses uploading untuk file SHP bentuk geometri dari wilayah yang akan diidentifikasi. Jika file sudah berhasil diupload, maka di tab tags itu akan ada simbol centang. Nah, kemudian pada tab asset buka folder cloud di project ini. Nah, sudah terdapat file SHP untuk Kota Bandung. Nah, pertama itu masukkan terlebih dahulu file SHP tersebut ke script sebelum memulai untuk memasukkan script untuk identifikasi suhu permukaan tanah. Caranya itu klik saja filenya, tunggu. Nah, kemudian klik import. Nah, jika sudah berhasil diimport, pada tab script di tengah ini akan muncul informasi bahwa telah dimasukkannya file SHP Kota Bandung. Nah, pertama itu kita memfilter atau mengklip terlebih dahulu file SHP ini hanya Kota Bandung saja. Nah, dengan script program yang pertama itu memasukkan script untuk filter bentuk geometri save file hanya Kota Bandung saja. Script var di sini itu berfungsi untuk mendefinisikan sebuah variabel, di mana dalam variabel itu bisa kita menyimpan nilai atau objek. Kemudian terdapat table filter. Nah, table filter ini untuk menyaring save file agar hanya wilayah di Kota Bandung saja berdasarkan
attributable pada file SHP tersebut. Nah, untuk map add layer itu menampilkan poligon geometri bentuk Kota Bandung di dalam peta. Nah, untuk map center object itu memusatkan tampilan peta ke wilayah Kota Bandung dengan level zoom 12. Nah, untuk penggunaan script fungsi table filter sendiri itu kita harus melihat terlebih dahulu atribut table pada file SHP yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan file SHP ini dengan bentuk geometri yang sebenarnya itu tidak hanya Bandung saja. Nah, untuk seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk memfilter tabel sesuai Kota Bandung itu kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nama kotanya itu dengan kolom num object. Nah, dalam kolom num object ini ada nama Kota Bandung. Selanjutnya saya akan memasukkan terlebih dahulu rentang waktu yang akan saya identifikasi. Nah, dengan menggunakan script start date dan end date. Nah, seperti yang sudah terlihat di sini variabel start date saya definisikan dari 2019 bulan 1 tanggal 1, dan variabel untuk end date saya definisikan berakhir pada tahun 2024 bulan 12 tanggal 31. Nah, selanjutnya saya akan mengambil data citra dari Landsat 8 terlebih dahulu. Nah, script di sini pertama untuk mengambil koleksi data citra Landsat 8 pada level 2 dalam batas Bandung dengan periode yang telah ditentukan. Nah, untuk script filter bounds itu digunakan untuk menyaring data berdasarkan wilayah geografis tertentu, yaitu hanya memilih data yang beririsan atau intersect dengan batas geografis yang ditentukan, yaitu Kota Bandung. Nah, untuk filter date digunakan untuk menyaring data berdasarkan rentang waktu tertentu yang telah ditentukan pada variabel start dan variabel end date. Nah, kemudian untuk image select di sini karena kita identifikasi suhu permukaan tanah sehingga memilih citra dengan band thermal. Nah, untuk band thermal pada Landsat 8 itu band 10. Nah, dalam identifikasi suhu permukaan tanah ini terdapat proses mengkonversi suhu menjadi satuan Celcius dengan rumus digital number dikali skala ditambah offset dikurangi 273,15. Nah, di sini rumus tersebut didefinisikan pada variabel st, di mana image yang dipilih itu adalah band 10 dikalikan dengan skala 0,00341802 ditambah 149,0 dan dikurang 273,15. Nah, multiply di sini itu untuk perkalian, add untuk pertambahan, dan subtract untuk pengurangan. Nah, nanti hasil dari konversi menjadi Celsius tersebut itu dinamai sebagai Landsat LST dengan menggunakan script st.rename. Nah, setelah data citra band thermal telah dimasukkan ke dalam project, langkah selanjutnya itu menghitung rata-rata suhu dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, dengan menggunakan script sebagai berikut. Nah, pertama itu variabel Landsat LST dengan menghitung median dengan menggunakan script Landsat call.median. Nah, kemudian hasil dari median rata-rata tersebut diklip berdasarkan wilayah Kota Bandung yang telah difilter di script sebelumnya. Setelah menghitung rata-rata suhu dari citra Landsat 8, sekarang kita menghitung rata-rata suhu dari citra Modis. Nah, seperti yang telah dilakukan, pertama
kita mengambil terlebih dahulu data citra suhu dari Citra Modis. Nah, untuk script image collection di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu untuk mengambil koleksi image Citra Modis dengan yang saya gunakan di sini itu Modis LST dengan rentang 8 hari komposit. Nah, kemudian untuk filter bounce tadi untuk menyaring hanya wilayah Kota Bandung saja. Filter date untuk menyaring rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk map function image di sini itu berfungsi untuk pemetaan yang diterapkan pada setiap citra image di dalam fungsi script image collection Modis untuk mengubah nilai suhu dari setiap citra ke satuan Celcius dengan memberikan nama baru pada band hasil pengolahan. Nah, kemudian di sini ada variabel LST untuk memasukkan rumus perhitungan konversi satuan suhu menjadi Celcius. Di sini rumusnya adalah digital number dikali 0,02 dikurangi 273. Nah, di sini untuk band suhunya sendiri dalam Modis kita memilih band LST day 1 km. Kemudian script multiply itu perkalian 0,02 dengan dikurangi dengan script subtract 273,15. Nah, hasil dari rumus konversi tersebut itu di rename menggunakan script LSTC sesuai variabel yang telah didefinisikan, kemudian di rename menjadi modis_LST. Nah, setelah mengkonversi menjadi satuan Celcius, kemudian kita klik hanya berdasarkan wilayah Kota Bandung saja dengan script seperti berikut. Variabel modis LST yang telah dikonversi menjadi satuan Celcius itu dihitung terlebih dahulu rata-rata dari rentang waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan script median. Kemudian setelah dihitung, kita klik citra tersebut hanya wilayah Kota Bandung saja. Setelah median rata-rata suhu permukaan tanah telah dihitung dari kedua citra Landsat dan Modis, kemudian hasil dari pengolahan citra tersebut akan ditambahkan menjadi sebuah layer dan akan dilakukan legenda. Oke, tahapan selanjutnya yaitu visualisasi citra suhu. Yang pertama kita masukkan dulu scriptnya ya. Saya masukkan dulu judulnya, visualisasi citra suhu. Lalu kita bisa masukkan scriptnya. Nah, ini tuh fungsi dari script ini itu untuk mengatur si parameter visualisasi suhunya. Contoh aku masukin nilai minimalnya itu 20 dan maksimalnya 40 derajat Celcius. Itu tuh untuk mengatur parameter visualisasi suhu minimalnya 20 hingga 40 dengan gradasi warna. Nah, ini tuh palet. Aku taruh blue, green, yellow, orange, dan red. Ini tuh digunakan untuk menentukan warna yang akan digunakan saat menampilkan data citra pada peta. Ini tuh fungsinya itu untuk membantu mengubah nilai piksel menjadi warna visual agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Nah, karena ini belum beres, kita tuh harus menampilkan si layer suhu Landsat dan Modis pada petanya dengan script sebagai berikut. Sekarang tahapan untuk menambahkan legenda. Seperti biasa aku masukkan dulu menambahkan legenda. Lalu saya akan memasukkan scriptnya, script untuk menambahkan legenda. Nah, fungsi dari si JavaScript ini yang pada add legend, add function add legend itu untuk membuat panel legenda suhu dengan warna dan label temperatur. Nah, di sini tuh ada UI panel dan UI label. Jadi ini merupakan fungsi antar muka pengguna atau user interface dari si Earth Engine-nya langsung. Nah, karena di sini aku akan membuat si legenda posisinya tuh ada di sebelah bawah kiri, di sebelah bawah kiri pada peta. Nah, di sini tuh ada pada file legend di bagian stylenya itu position, aku taruh di bottom left, itu tuh di bawah sebelah kiri. Nah, ini tuh position ini
itu tuh posisi kotak legenda, di mana ini tuh untuk menunjukkan si jarak dari visual simbologi dengan jarak si luar panelnya. Lalu ada background color, aku masukin white, warna putih, itu tuh mengatur warna latar belakang si legendanya. Lalu padding ini tuh untuk memberikan jarak di dalam elemen, yaitu ruang antara si elemen seperti teks, warna atau warna latar, terus dan batas atau border dari elemen tersebut. Selanjutnya di sini mana ya? Varian palet. Di sini varian palet aku masukkan warna. Ini tuh varian palet sama varian label tuh untuk memasukkan keterangan si suhunya. Contoh di sini kurang dari 20 derajat, ini tuh ditandakan oleh warna biru. Lalu 20 sampai 25 derajat ini tuh ditandai oleh warna hijau. 25 sampai 30 ditandai warna kuning, 30 sampai 35 diwarnai oleh orange, lebih dari 35 diwarnai oleh warna merah. Nah, di sini tuh sebelumnya di sini di varian label ini belum derajat ya. Nah, untuk menambahkan si derajat itu ada di script di varian label itu tuh untuk menambah keterangan si derajat Celsiusnya. Lalu di sini kita bisa lihat si marginnya ya. Margin di sini itu untuk memberikan jarak di luar elemen, yaitu ruang antara elemen tersebut dan elemen lainnya di sekitarnya. Di sini juga ada fungsi scriptnya, legend add. Ini tuh script yang ini tuh untuk menentukan posisi horizontal. Aku horizontal karena agar si legendanya itu ke bawah. Oke, tahapan selanjutnya itu untuk menghitung rata-rata suatu hasil median Landsat untuk wilayah studi kasus ini, yaitu Bandung. Yang pertama masukkan dulu skripnya. Kita masukkan dulu skripnya. Nah, untuk si JavaScript ini tuh aku pada scale aku itu isi 30. Itu tuh scale 30 meter itu sesuai dengan si resolusi Landsatnya. Lalu terdapat reduce religion. Ini tuh dalam Google Earth Engine digunakan untuk menghitung statistik dari nilai pixel dalam suatu wilayah tertentu pada sebuah citra. Lalu untuk reducer II reducer min itu tuh digunakan dalam GE untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh pixel dalam suatu wilayah pada suatu citra. Nah, si geometri ini itu tuh aku isi Bandung ya, digunakan untuk menentukan wilayah suatu area. Lalu ada max pixel, ini aku isi dengan kode 1E13. Itu tuh pada GE digunakan untuk menentukan batas maksimum jumlah pixel yang diproses oleh suatu fungsi. Nah, 1E113 ini artinya itu 10 triliun pixel. Oke, terakhir di sini aku akan memasukkan script terakhir yang dimana ini masuk ke dalam script hitung rata-rata suatu suhu. Ini tuh dalam script terakhir ini tuh hanya mengubah skala pada si rata-rata suhu si citra modisnya. Kita masukkan dulu ya. Nah, ini tuh script yang dimana merupakan untuk menghitung si rata-rata modis dengan skala aku taruh 1000, yang dimana ini tuh sesuai dengan si resolusi pada citra modis. Kalau udah semua, kita langsung run aja ya semuanya untuk memproses si hasilnya. Ini emang agak lama, kita tunggu saja. Nah, yang bisa dilihat di sini ini merupakan hasil yang udah dilakuin ya menggunakan script yang sudah kita lakukan. Ini tuh layer pertama itu layer SHP Kota Bandungnya. Lalu kita akan melihat si hasil dari layer Landsat LST dari tahun 2019 sampai 2024. Bisa kelihatan juga di sini kalau misalkan legenda sesuai dengan script yang telah kita buat. Nah, ini kita bisa sembari setting juga ya semuanya. Di sini aku range seperti biasa, aku menggunakan range-nya 100%. Begitu juga nanti untuk yang si citra modis,
aku akan kasih range 100% juga. Nah, berikut ini merupakan hasil dari si Citra Landsat 8 yang dimana memiliki resolusi spasial yang lebih bagus ya, yaitu kalau Landsat 8 itu 30 meter, sehingga mampu menangkap si variasi suhu yang lebih detail antar lahannya, terutama di wilayah urban dan vegetasi campuran di studi kasus wilayah aku, yaitu di Kota Bandung. Lalu di sini hasil dari si Landsat 8 juga udah menunjukkan kalau kontras suhunya yang lebih tajam dan teksturnya juga yang bener-bener bagus ya, udah nggak raster, nggak kotak-kotak banget, lebih tajam juga antar zonanya, misalnya antara daerah perkotaan, ruang terbuka hijau, dan perairannya. Nah, sekarang kita lanjut ke layer modis, kita checklist dulu yang Landsat, kita lanjut ke modis. Nah ini modis sebelumnya juga aku udah atur si scale range-nya, itu aku atur jadi 100%. Kalau udah apply aja. Nah, ini merupakan hasil dari si Citra Modis. Nah, sedangkan si hasil Citra Modis itu kita tahu kalau misalnya dia memiliki resolusi 1 km. Nah, ini tuh memiliki cakupan area yang lebih luas. Walaupun si modis ini memiliki area yang cakupannya sangat luas, tapi kurang dalam presisi dalam mendeteksi variasi suhu yang berskala kecil, yang dimana modis ini menampilkan sebaran suhu yang lebih homogen, cenderung rata ya, karena ukuran pixelnya juga yang lebih besar dan hasilnya juga nggak sebagus yang si hasil dari Landsat 8, karena kita bisa lihat juga hasil itu masih grid gitu. Nah, aku bisa simpulin kalau misalnya dari kedua hasil ini, kalau misalnya Landsat ini lebih cocok ya hasilnya, karena memiliki hasil yang lebih bagus dan homogen juga ya. Lebih cocok juga untuk dianalisis lokal yang mendetail. Kalau kalian untuk analisis yang dengan kebutuhan skala yang kecil seperti kota, kabupaten, desa, bisa menggunakan Landsat. Kalau modis itu lebih unggul di studi regional. Contoh, kalian akan menggunakan analisis perubahan suhu permukaan tanah LST untuk satu wilayah, satu negara. Nah, ini mungkin untuk modis itu lebih cocok untuk dipakai untuk cakupan yang lebih luas. Nah, hasil dari identifikasi suhu permukaan tanah dengan menggunakan Google Earth Engine ialah untuk Citra Landsat 8 itu memberikan detail suhu yang lebih tinggi karena resolusi spasial pada Citra Landsat 8 itu mencakup 30 meter. Sedangkan untuk Citra Modis itu memberikan cakupan yang lebih luas dengan gambaran yang lebih kasar dengan tampilan berupa grid, yang dimana Citra Modis memiliki resolusi spasial mencakup 1 km. Nah, untuk kesimpulannya, untuk pemilihan citra satelit harus disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Contoh dalam kasus ini, untuk kebutuhan Landsat 8 itu lebih cocok untuk detail yang lebih lokal atau yang lebih spesifik. Contohnya seperti kota atau kabupaten. Contoh untuk modis, untuk tren yang lebih regional, atau contohnya seperti satu negara. Nah, keduanya juga bisa saling melengkapi satu sama lain. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. See you!